Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Habibah Al-Ula. Saya dari kelas PBAC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tasbih, majaz, kinayah dalam Al-Quran juz 10. Video presentasi ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Balaghah 2. Yang pertama, tasbih dalam Al-Quran juz 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Pada ayat tersebut mengenai rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya. Yang artinya pada ayat tersebut yaitu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Yang pertama, kategori atau jenis gaya bahasa tasbih. Pada ayat di atas, perintah agar kalian, yaitu manusia, tidak seperti orang-orang musyrik yang telah keluar meninggalkan negeri mereka dalam keadaan sombong dan riya, atau menghalang-halangi manusia dari masuk ke dalam agama Allah. Kemudian, padahal dengan mereka keluar dari rumah, mereka telah menentang agama Islam dengan menjadikan orang-orang memusuhi Rasulullah dan berpaling dari dakwahnya. Allah Maha mengetahui tujuan kepergian mereka, sehingga Allah akan membalas mereka di dunia dan di akhirat sesuai dengan tujuan itu. Perbandingan yang digunakan pada ayat tersebut adalah jenis tasbih mufassal. Kemudian selanjutnya, alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Dalam hal ini, orang Mekah yang keluar dari kampung halamannya dipilih sebagai lambang riya, karena riya adalah perbuatan orang yang angkuh dan ingin dipuji orang. Misalnya, sombong dan ingin mendapat pujian orang lain. Dalam kaitan itu, kalian sebagai manusia mengetahui bahwa orang Mekah yang keluar dari kampung halamannya memiliki rasa angkuh dan riya, dan mereka tidak mau kembali ke kampung halamannya sesudah kafilah perdagangan mereka dari sergapan pasukan kaum mukminin yang mereka telah mengatakan, kami tidak akan kembali sebelum meminum khamar, menyembelih unta, dan para penyanyi wanita menghibur kami dengan musik dan nyanyiannya di Badar nanti. Kemudian tersebut tersiar beritanya di kalangan orang banyak, serta menghalangi orang-orang dari jalan Allah dan ilmu Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Boleh dibaca ya'maluna dan boleh pula ta'maluna melalui ilmunya. Dia akan membalas semua amal perbuatan mereka. Dengan demikian, kalian manusia yang tidak mentaati perintah kebenaran Allah, maka Allah akan membalas mereka atas amal perbuatan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih. Dengan ungkapan bataron wari'an nasi wa yasudduna an sabilillah, tergambar dalam pikiran manusia bahwa orang yang riya serta menghalangi orang yang dari jalan Allah, maka Allah akan membalas mereka di dunia dan di akhirat sesuai dengan tujuan itu. Kemudian yang kedua, majaz dalam Al-Quran juz 10, yaitu bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladina ahadatum minal musyrikin. Pada ayat ini mengenai orang musyrik, yang artinya dari ayat tersebut yaitu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Yang pertama kategori atau jenis gaya bahasa. Kata baro'ah terambil dari kata bari'ah, yang berarti menjauh dari sesuatu dan memutuskan hubungan dengannya. Pemutusan hubungan itu dalam arti bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin tidak terikat lagi dengan perjanjian yang pernah dijalin dengan mereka, dan sejak itulah putus hubungan apapun dengan mereka.
Ayat di atas mengaitkan pemutusan hubungan dengan Allah serta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kaum muslimin, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika menjalin perjanjian, demikian pula ketika membatalkannya, adalah semata-mata atas perintah dan restu Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu pula kata baroah di sini tidak mencakup rezeki atau rahmatnya yang bersifat umum. Dengan demikian, majas yang digunakan pada ayat tersebut adalah jenis majas akli. Kemudian selanjutnya yang kedua, alasan kewacanaan penggunaan majas. Ayat di atas membahas mengenai orang-orang musyrik. Kemusyrikan merupakan sikap mental yang dapat dikenali dari perilaku yang nampak. Sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian itu adalah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali karena mereka melanggar perjanjian selain Bani Damurah dan Bani Kinana. Kemudian turunlah ayat ini dan kaum musyrik diberikan kesempatan selama 4 bulan untuk berjalan di bumi sesuai yang mereka inginkan dalam keadaan aman. Pada mufasir berkata, ketika Rasulullah SAW keluar ke Tabuk, kaum munafik menyebarkan berita-berita yang menakutkan, sedangkan kaum musyrikin membatalkan perjanjian yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk membatalkan perjanjian mereka, yaitu dengan firman-Nya, wa imam tahafanna min qaumin kiyanah, dan seterusnya. Surat Al-Anfal ayat 58. Al-Jazzaz berkata, baro'ah maksudnya Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri dari memberikan kepada mereka perjanjian dan dari memenuhinya jika mereka melanggarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek estetika dalam kelompok ayat metaforis. Penggunaan majas tersebut penegasan terhadap orang musyrik sehingga hati pembaca merasa seperti makna tersebut, karena kemusyrikan merupakan sikap mental yang dapat dikenali dari perilaku yang nampak. Kemudian selanjutnya kinayah dalam Al-Quran juz 10, yaitu afallahu annaka lima adintalahum hatta yatabayyana lakal ladina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. Pada ayat tersebut mengenai teguran Allah untuk Rasul, yang mana artinya ayat tersebut yaitu semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Yang pertama, jenis gaya bahasa kinayah atau kategori bahasa kinayah. Didahulukan kata memaafkan untuk hati beliau, yakni terhadap sikapmu itu bahwa ia tidak berhalangan. Mudah-mudahan Allah mengampunimu wahai Rasul atas ijtihadmu yang mengizinkan mereka untuk tidak pergi ke medan jihad. Mengapa kamu mengizinkan mereka? Supaya jelas siapa di antara mereka yang jujur dalam menyampaikan alasan-alasannya dan siapa yang berdusta. Kemudian kamu bisa memberikan izin kepada mereka yang jujur dan bukan mereka yang berdusta. Dengan demikian, kinayah yang digunakan pada ayat tersebut adalah kinayah ta'rid. Selanjutnya, alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Dalam hal ini merupakan teguran Allah untuk Rasulnya, karena setiap ada orang yang munafik meminta izin untuk tidak mengikuti peperangan, beliau selalu mengizinkan. Yakni, mengapa kamu terburu-buru memberi izin untuk
mereka agar tidak mengikuti jihad dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan kepadamu. Mengapa kamu tidak bersabar sampai jelas siapa yang benar dalam alasannya dan siapa yang berbohong? Selanjutnya, yang terakhir, aspek estetika dalam kelompok ayat kinayah. Pada ayat tersebut, kata maaf yang didahulukan atas dasar kesalahan Rasul yang selalu mengizinkan orang munafik untuk tidak mengikuti perang. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.